Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, pernahkah kamu membaca cerita di buku atau majalah? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Selain itu, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang, huruf pertama pada nama bulan, dan hari. Perhatikan penulisan huruf sambung pada teks cerita berikut. Kemudian, lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks ini. Mari kita simak bersama-sama. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak hebat dan cerdas, sekarang mari kita lingkari huruf kapital yang digunakan pada cerita teks ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah L. Yang kedua adalah S. L di sini memakai huruf besar karena merupakan awal kalimat dan juga L di sini adalah nama orang. S di sini pakai huruf besar karena menunjukkan nama orang. Nah, ini juga pakai huruf besar L-nya karena nama orang. Nah, kemudian D. D-nya pakai huruf besar karena awal kalimat. L di sini pakai huruf besar meskipun terletak di tengah-tengah, tetapi harus pakai huruf besar karena merupakan nama orang. Selanjutnya adalah B. Kemudian T. Kemudian T lagi. L, D, dan L. Di sini memakai huruf besar semuanya, karena ini adalah awal kalimat. Ingat, huruf besar dipakai pada awal kalimat dan nama orang. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, sekarang mari kita perhatikan bentuk huruf kapital dan huruf kecil bersambung berikut. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini adalah huruf kapital untuk bersambung. Perhatikan, tarikan ke atasnya, penuh sampai ke atas. A, B, E, D, E, F, G, H, I, E, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
T, W, X, Y, dan Z. Tarikannya semua sampai full ke atas dan tarikan ke bawahnya juga full sampai bawah, penuh sampai bawah. Perhatikan, Y juga full sampai bawah, tarikan ke bawahnya. Nah, untuk huruf kecilnya, mari kita perhatikan huruf sambung untuk huruf kecilnya. Untuk yang tarikannya penuh sampai ke atas adalah B, F, H, K, L. Ini tarikannya sampai ke atas penuh. Perhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan yang tarikan ke bawahnya sampai penuh, yaitu huruf kecil bersambung F, G, E, dan Y. Perhatikan, tarikan ke bawahnya penuh ya, full sampai ke bawah. Nah, sekarang kita akan memperhatikan untuk huruf kecil bersambung yang tarikannya hanya setengah. Seperti D, coba perhatikan, tarikan ke atasnya hanya setengah, tidak penuh sampai ke atas. Kemudian T. T juga hanya setengahnya, tarikan ke atasnya. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, sekarang kita akan memperhatikan huruf kecil bersambung yang tarikan ke bawahnya cuma setengah, yaitu huruf P. Perhatikan P hanya setengah tarikan ke bawahnya, dan Q. Q juga hanya setengah tarikan ke bawahnya. Oke, anak-anak hebat dan cerdas, sudah paham penjelasan dari Ibu? Mari kita lanjutkan. Menulis huruf tegak bersambung. Untuk menulis suatu kalimat, kamu bisa menggunakan huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang akan ditulis. Perhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Nah, berdasarkan bacaan di depan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Kita jawab menggunakan huruf bersambung. Lani memelihara ayam dan kelinci. Perhatikan penggunaan huruf sambungnya. L menggunakan huruf besar karena awal kalimat dan juga nama orang. Kemudian perhatikan LH tarikannya penuh sampai ke atas. Y tarikan ke bawahnya juga penuh sampai ke bawah. KL pada kata kelinci tarikannya penuh sampai ke atas. Yang kedua, di manakah letak kandang ayam Lani? Di kebun belakang rumah Lani.
Perhatikan, Kim memakai huruf besar karena awal kalimat. Kemudian L di sini juga memakai huruf besar karena merupakan nama orang. Perhatikan tarikan ke atasnya dan tarikan ke bawah untuk huruf E. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, sekarang kita akan belajar menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Agar lebih menarik, kamu dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat. Ayo perhatikan penulisan puisi berikut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kelinci. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, anak-anak cerdas, ini tadi adalah contoh puisi yang ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan awal kalimatnya, memakai huruf besar, dan tarikan ke atasnya, tarikan ke bawahnya, perhatikan dengan baik. Anak-anak hebat dan cerdas, pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Nah, kita sekarang akan belajar menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pengalaman itu dapat kamu tulis di kertas agar kamu bisa mengingatnya kembali. Saat menulisnya, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Demikian anak-anak hebat dan cerdas pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat.